Kali ini saya melakukan perjalanan ke puncak Gunung Bawakaraeng. Dan ini perjalanan saya pertama kali selama beberapa tahun belakang. Terakhir saya mendaki di Gunung Bawakaraeng itu 2017. Dan sekarang 2020 baru saya melakukan perjalanan lagi untuk update perjalanan tentang Gunung Bawakaraeng. Dan bagaimana pemandangan di atas sana? Ayo ikuti terus perjalanan saya. Beberapa meter lagi saya akan tiba di pos 1. Menuju ke pos 2. Dan alhamdulillah rekan-rekan pendaki yang di belakang sana sangat merespon dan sangat antusias untuk melihat keindahan yang ada di puncak Bawakaraeng. Jalur pendakian Gunung Bawakaraeng mulai dari pos 1 dan pos 2 pernah terjadi kebakaran tahun lalu. Dan di sini saya pernah pengambilan gambar melalui udara dan melihat titik-titik api yang masih menyala. Dan pada saat itu saya membantu relawan untuk menemukan titik api agar apinya bisa dipadamkan. Dan di sini puluhan hektar yang habis dilahap si jago merah. Baru saja saya melewati pos 2 dan pendaki sana banyak yang istirahat. Saya pun tetap lanjut karena ya alhamdulillah masih bisa. Belakang saya itu adalah jalur menuju ke Lembah Rama yang pernah kebakaran juga tahun lalu. Beberapa meter lagi saya akan tiba di pos 3 dan mungkin saya istirahat di sana untuk mengisi perhatian kosong. Istilah kata orang mengisi kampung tengah. Saya pun mengingatkan buat kalian semua, jika melakukan pendakian dimanapun Anda melakukan pendakian, jangan sekali-kali mencoba untuk mengambil sesuatu atau merusak alam yang ada di sekitar kalian. Nah, pos 3 sudah kelihatan. Kita lagi istirahat. Kita mau makan. Ngapain, Cas? Memasak tau. Amar, giliranmu pergi cuci nestin sama beras. Sekarang kita lagi makan siang bersama saya Besar. Setelah makan siang di pos 3, saya melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4. Dan pos 4 kita sudah memasuki hutan. Dan
terdapat banyak lumut. Seperti ini teman. Ternyata ketemu di sini. Alhamdulillah. Dan itu teman lama saya. Tim Sarjo. Tim evakuasi. Saya berada di jalan menuju ke pos 5. Gerak kak. Siap. Siap. Mantap. Jangan lupa subscribe. Mantap. Apa ini? Rimba Adventure. Bagian amat ini kan ada kan ini. Semangat. Ini apa mantap. Perjalanan sangat melelahkan. Bukan hanya saya yang capek, banyak juga. Perjalanan dari pos 4 ke pos 5 itu teman-teman cukup jauh juga, makanya kita sedikit lambat untuk tiba di pos 5. Ngos-ngosan, bukan hanya saya yang merasakan lelah, tapi ini juga. Tinggal 30 meter lagi kita akan tiba di pos 5. Mana cek? Hah? Oke kak. Tahu keren nih, tahu asik. Gimana? Semangat? Mati. Jangan. Dan ini sekarang di pos 5. Dia marah-marah ternyata. Dia marah-marah. Saya sutpa juga kanan. Kita berada di pos 5 dan kesulitan untuk mendapatkan tempat camp.
Jadi kita nggak tahu mau camp di mana ini. Kita masih mencari. Kita memutuskan untuk camp di sini. Sekarang kita sudah mendirikan tenda. Dan ini kuda saya sudah istirahat. Setelah makan, kita tidur. Selamat pagi, pos 5. Kita lagi basah-basah karena hujan. Semalam merembes tenda kita karena talinya ada yang putus. Kita lagi ngopi guys. Lagi di pos 5 Bawakarai. Sekarang kita bisa lihat banyaknya pendaki. Iya, banyak tuh. Untuk persiapan perjalanan, setuju itu tidak ada sumber air. Dan kita akan melanjutkan perjalanan ke puncak. Pos 5 menuju ke pos 6. Dripping in gold, yeah. You know how it goes. I got the control, yeah. Jauh. Macet. Mantap. I ain't tripping on yesterday. Forgetting all the mistakes. Ada orang cak. Travel down the road I could go, yeah. Where do we go from here? Where do we go? Macet. Gak ada jalan tol. Where do we go? 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 Where do we go?
beberapa langkah lagi saya akan tiba di pos 6. Sekarang saya di pos 6 dan kelihatannya banyak pendaki yang istirahat di sini. Sekarang saya melanjutkan perjalanan ke pos 7 dan pos 7 jalurnya nanjak dan jalur pos 6 ke pos 7 tidak ada bonus. Halo, bajunya Kak Rimba. Mantap. Kayaknya di sini nggak ada yang senyum. Capek semua ini. Cuman ini. Wah. Pendaki yang lagi istirahat di jalur pos 6 ke pos 7. Nih, menikmati suasana jalur pos 6 pos 7. Menurut saya jalur yang paling ekstrim. Sarawak di depan. Nah, minimarket. Yang sering terucap semangat. Jalur yang ekstrim. Itu dia. Sebentar lagi saya akan sampai di pos 7. Ramai sekali guys. Ramai. Lagi cari tempat. Cari kian tidak kena tertiuan. Bawa bisa. Kita istirahat di sini teman. Ini orang yang mendengar. Nah seperti yang tadi kepala batu. Ini kawan-kawan saya ini. Dia lagi istirahat. Banyak air. Bagaimana?
masih semangat. Contoh keliling Teman-teman semua nih lagi sibuk. Anu. Apa sih? Anu. sekali dia tapi dia tinggi sekali. Bisa bilang hitam. Tujuh ke 8 lagi macet. Perjalanan pos 7 ke 8 sangat luar biasa. Agustus pasti banyak orang. Memang, tapi masalahnya ribu ki. Ada yang begini ini. Oke. Jalur yang paling jauh itu adalah pos 7 ke pos 8. Beberapa langkah lagi akan tiba di pos 8. Subscribe channel aku. Hai Jelly Air. Perjuangan ini dapat satu konten. Oke. Thank you, Bang. Oke, siap. Ipang mari kayak minum. Ini teman-teman tim saya lagi istirahat. Solid.
Kita lagi makan di pos 8. Sekarang saya bersama teman-teman melanjutkan perjalanan pos 10. Tanjakannya luar biasa. Lagi istirahat. Tanjakannya luar biasa. Mendapatkan jalur dari pos 8 ke pos 9. Sudah 1/2 perjalanan kita. Anda beker kita. Dia memberikan contoh yang baik kepada adik-adiknya. Itu dia tuh. Ternyata dia capek juga cuy. Tua nih. Bahwa kakaknya itu bukan gunung kaleng-kaleng. Kalasinya mai. Bikin semangat. Katanya yang pertama sampai dapat gelas cantik. Kan? Di sekitar pos 9. Kuat. Ye, siap Om. Gimana? Mantap. Mampus. Masih semangat. Masih. Oke. Sekarang kita baru saja selesai memasang tenda dan suhu di tempat pos 10 ini dingin sekali. Dingin. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku bersih, cari padu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu.
Bali.